Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini yaitu waspada TBC. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda boleh menghubungi kami di nomor 021 290 32 644 atau DM Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Telah bersama kami di studio Bincang Sehati, Dr. Andi Nazarudin SPP, spesialis paru dari Mayapada Hospital Tangerang. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Dr. Andi. Apa kabar? Baik, pagi Mas Raden. Pagi juga, Dr. Andi. Selamat datang di Bincang Sehati. Dok, hari ini kita akan membahas tentang waspada TBC seperti itu. Kita tahu bahwasanya kita nggak boleh lengah juga kan, Dok, ya. Maksudnya kayak sekarang kan pandemi COVID-19, orang berfokus pada corona semuanya. Tapi sebenarnya kan banyak penyakit yang lain yang mungkin harus kita waspadai. Mungkin kemarin ada yang DBD seperti itu ya. Kemudian sekarang yang menjadi perhatian kita juga semuanya adalah TBC seperti itu. Tapi kalau kita berbicara tentang TBC, mungkin kita perlu mengedukasi masyarakat lagi gitu ya. TBC itu apa sih, Dok, sebenarnya? Ya, TBC itu adalah penyakit infeksi paru yang menyerang parenkim paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Jadi Mycobacterium tuberculosis itu berbentuk batang. Kalau kita lihat di mikroskop, terus kalau dilihat secara karena dia batang maka disebut basil tahan asam. Jadi kalau kita melihat mikroskop, kita lihat ada basil tahan asam atau tidak. Itu tandanya ada TBC atau tidak. Jadi TBC itu bisa menyerang paru dan juga menyerang ekstra paru atau di luar paru. Contohnya di otak kita kenal TBC otak, di kelenjar getah bening kita mengenal TBC kelenjar, di cairan pleura kita mengenal TBC cairan pleura, di tulang kita mengenal TBC tulang, di usus nggak ada kita mengenal TBC usus, ginjal TBC ginjal, ya. Jadi semua bisa menyerang organ, semua organ tubuh di dalam tubuh kita. Oke. Kalau selama ini mungkin kita tahunya hanya menyerang paru seperti itu ya. Karena kalau gejala awalnya itu kan selalu orang, ini orang awam ya, Dok. Saya juga bagian dari orang awam. Ketika kita ngomongin tentang TBC, pasti identiknya dengan batuk-batuk gitu kan. Nah, itu ada urusannya atau kaitannya dengan paru seperti itu. Tapi apakah gejalanya selalu sama, Dok? Ketika itu TB paru, itu batuk-batuk, dan TB yang lain-lain di organ yang lain itu juga sama seperti itu atau seperti apa? Gejalanya sama atau beda? Gejalanya sama, karena penularan TBC itu melalui droplet airborne, sama dengan COVID-19. Gitu. Jadi TBC ini merupakan bacillus yang besarnya ukurannya kurang dari 5 mikron, jadi dia bisa terbang di udara selama 4 jam. Dan kita hirup melalui saluran nafas. Nah, kalau udah kena saluran nafas ya, masuk ke saluran nafas, berkembang di saluran nafas, dia akan menimbulkan suatu respon imun dan akan menimbulkan sakit pada si penderita yang kena TBC tersebut. Tapi bedanya dengan COVID, kalau TBC ini penyakit kronik, ya kronik itu jadi gejalanya itu di atas 14 hari atau 2 minggu, bahkan sampai 2 bulan sampai 6 bulan. Kalau COVID itu di bawah 2 minggu. Lebih cepat ya. Karena bersifat akut kalau COVID, kalau TBC bisa kronik. Bedanya lagi sama COVID itu kalau batuknya juga kadang kalau COVID itu batuknya terasa kering. Kalau TBC agak berdahak. Oh, ada berdahaknya. Ya. Dan juga onsetnya itu cepat. Jadi kalau COVID terpapar dengan kontak, dia langsung timbul gejala dalam waktu 2 sampai 14 hari. Kalau TBC enggak. TBC butuh waktu 2 sampai 12 minggu sampai menimbulkan respon imun seluler di dalam tubuh, baru dia menimbulkan gejala sakit. Itu. Dan juga COVID itu bisa menyerang organ lain, ya, seperti diare, mual, muntah. TBC hanya menyerang saluran pernafasan dan menyerang organ lain, dan juga ciri khasnya itu berat badan turun. Jadi kalau kita melihat perbedaan antara TBC dan COVID, kalau TBC dari gejala berat badannya itu kelihatan, ini berat badan turun nih, belum pasti COVID. Kalau yang udah berat badan turun kemungkinan besar TBC. Gitu. Dan demamnya juga bisa kita lihat. Kalau COVID itu biasanya di atas 38. Kalau TBC itu rata-rata di bawah 38 dan demamnya tuh terus. Oh, terendah tapi terus gitu. Terus ya. Sumeng gitu ya, tapi terus menerus sampai berapa minggu kadang-kadang, sampai belum, makanya orang TBC itu tidak merasa sakit awal-awalnya, perlahan-lahan tapi akan memberat terasa
seseknya. Oke. Ya. Itu Ya, berkaitan begitu juga Mas Radin. dengan kalau turun berat badan gitu, itu juga pengaruh dengan nafsu makan juga apa nggak sih, Dok? Iya, TBC itu berpengaruh terhadap eh, pola nafsu makannya. Karena apa? Kumannya Mycobacterium tersebut itu menyerang pusat makan di otak Hmm. kita yang akan menahan eh, nafsu makan kita. Jadi terasa apa ya? Nggak Terasa lapar kita gitu ya? nggak lapar, tapi menguras tubuh kita kan untuk Energinya. metabolisme energi diambil dari lemak-lemak yang ada di tubuh kita sehingga menyebabkan kita jadi kurus. Berat badan jadi turun. Itu tandanya penyakit kronik ya. Lama-kelamaan berkurang berat badannya. Oke, tapi kalau itu dari sisi asupan makanan yang tidak nafsu Iya. makan, akhirnya berat badan kan memang kelihatan secara fisik. Nah kalau kita lihat ya dok ya, kan memang kalau untuk orang awam kita tidak bisa terlalu membedakan mana yang batuknya orang COVID, mana batuknya orang TBC. Kalau batuknya dia sampai kayak ngerasa sakit, gitu sampai sakit banget, itu seperti apa itu dok? Ya kalau TBC itu batuknya tadi kan berdahak Berdahak. dan perlahan-lahan terus lama-lama akan memberat dalam beberapa minggu ya. Kalau COVID batuknya pada saat itu dia cepat bersifat akut dan setelah terpapar kontak batuknya terasa cepat nyerinya dan sesak napas juga ada. Sama sama TBC juga ada, cuma dia perlahan-lahan gejalanya. Jadi gejala TBC itu ya rata yang seperti kita ketahui itu batuk-batuk lama kalau lebih dari 22 minggu. Lebih dari 2 minggu. Lebih dari 2 minggu. Oke. Batuk darah kadang-kadang karena sudah menyampai paringin paru. Terus keringat malam, demamnya juga bukan demam tinggi ya, demam yang sumeng ya di bawah 38 tapi di atas 37,5. Terus di samping itu juga ada gejala berat badan turun, malese, lemas aja bawaannya. Beda sama COVID. Kalau COVID kan demamnya tinggi sekali dan cepat prosesnya dan sejak terpapar dia langsung timbul gejala. Kalau TBC enggak, TBC perlu reaksi imun dulu reaksi imunnya timbul di dalam tubuh baru dia dinyatakan sakit atau aktif. Jadi kalau orang terpapar dengan orang yang dengan kontak TBC, dia belum tentu sakit. Ya, butuh waktu 2 sampai 12 minggu untuk menjadi sakit. Karena prosesnya panjang. Prosesnya panjang. Oke. Makanya kalau dibilang kalau habis orang yang terkena batuk dari orang TBC itu tidak bisa langsung menimbulkan sakit. Butuh 2 sampai 12 minggu baru benar-benar gejala. Karena gejala lama, maka dia prosesnya juga lama. Batuknya lama-lama memberat, berat badan lama-lama berkurang, keringat malam, lemah, ya. Itulah tanda-tandanya kalau orang TBC kelihatan. Kalau kita lihat emang lesu, lemah, ya, keringat malam, kadang-kadang batuk darah, kadang-kadang juga pokoknya membuat orang tersebut jadi tidak produktif. Ya, makanya orang TBC itu menjadi suatu program nasional untuk kita tanggulangi. Karena emang jadi Mas Raiden bilang kasus kita yang terbanyak nomor 3 di dunia setelah India dan China. Oke. Tapi kan tadi itu prosesnya 2 sampai 12 minggu ya dok ya. Nah apakah selama ini yang akhirnya terdiagnosis setelah diperiksakan itu setelah melewati 12 minggu itu atau dalam proses 2 sampai 12 minggu itu atau sebenarnya dari awal ketika kita merasa ada sumeng gitu itu bisa memeriksakan diri juga dan bisa dideteksi bahwa itu adalah TBC seperti itu dok? Enggak. Jadi tetap butuh waktu 2 sampai 12 minggu baru timbul gejala. Oh, baru timbul Jadi gejala. pada saat kurang dari 12 minggu nggak ada bisa gejala ya? sama sekali. Orang nggak bisa melihat ada TBC. Gitu. Baru Oke. timbul gejala batuk, timbul gejala demam, timbul gejala batuk darah, timbul gejala sesak dan sebagainya. Baru kita melihat, kita diagnosis. Nah, pemeriksaan diagnosis itu juga harus memerlukan pemeriksaan laboratorium dan radiologis. Jadi untuk mendiagnosis TBC itu ada gejala klinis satu. Gejala klinis tadi yang sudah saya sebutkan, demam, batuk, meriang, keringat malam, berat badan turun. Radiologis yang kedua, pemeriksaan radiologis berupa foto ronsen. Foto ronsen kalau orang yang sudah TBC, ya kalau sudah timbul gejala sakit, itu foto ronsennya pasti ada sesuatu infiltrat atau bisa gambaran orang awam bilang flek putih-putih, ya kayak awan gitu di dalam foto ronsennya. Itu pertama, kedua, yang ketiga untuk pemeriksaan gold standarnya untuk mendiagnosis TBC yaitu dari dahak.
sputum dahak. Karena dengan sputum kita bisa melihat basil tahan asam yang kita lihat di mikroskop itu ada atau tidak dalam bentuk batang. Kalau ada, itu namanya gold standard, berarti dia TBC, aktif. Yang dinamakan bakteriologisnya positif. Nah, kalau udah ngomong BTA positif atau bakteriologis positif, itu artinya dia bisa menularkan ke orang lain. Oke. Oh, punya potensi menularkan orang lain. Bersifat airborne, ya, mikrodroplet atau droplet airborne, bisa bertahan dalam 4 jam di dalam udara. Jadi kalau kita tertular dengan di dalam udara, dengan kita tertular di udara ya, dengan orang yang TBC, kita bisa terkena cepat transmisinya seperti COVID sama airborne. Tapi butuh waktu dulu untuk menimbulkan gejala sakitnya itu, nggak seperti COVID. Kalau TBC butuh waktu 2 sampai 12 minggu sampai menimbulkan respon imun. Kalau COVID langsung masuk kuman ke saluran nafas, dia menimbulkan gejala demam tinggi, sakit, sesek, dalam waktu 14 hari sudah mulai perbaikan, sembuh. TBC juga sama. TBC bisa sembuh karena apa? Karena emang ada obatnya. Nah, sekarang masalahnya kenapa banyak kasus TBC Indonesia atau di dunia? Karena ya itu pengobatannya kan lama. Jadi perlu konsistensi dari disiplin, pasien disiplin untuk minum tiap hari selama terus-menerus selama 6 bulan. Itu kadang-kadang orang yang suka menyepelekan ya. Menyepelekan. Dia merasa 2 bulan saya sudah sembuh. Tapi merasa 2 bulan sudah sembuh, makanya dia sudah malas lagi minum obat karena udah sembuh. Nah, itu salah. Itu akan membuat kasus resisten terhadap obat itu. Iya. Jadi kuman itu resisten terhadap obat. Jadi obat TBC di dunia cuma 4 macam. Rifampicin, INH, ethambutol, sama pyrazinamide. Itu lini pertamanya, ya, dimanapun juga obatnya cuma hanya itu. Tapi kalau udah resisten, obatnya nggak bisa yang 4 tersebut, harus diganti dengan obat yang lain. Dan obat yang lain tuh belum tentu efektif, tapi mahal iya. Jadi jangan sampai kita resisten kena TBC dengan resisten obat, harus diminum teratur biar sembuh sempurna. Karena TBC itu bisa sembuh. Oh, bisa sembuh. Bisa sembuh sempurna. Ya, jadi kalau di obat minum teratur bisa sembuh. Jadi nggak usah khawatir. Jadi ada stigma orang-orang kalau kena TBC malu gitu ya. Nah, enggak, justru penyakitnya penyakit bisa sembuh, aman. Ya, beda dengan penyakit-penyakit yang lain, yang kronik yang lain kayak hipertensi, kencing manis. Itu kan tidak bisa sembuh. Itu hanya terkontrol saja. TBC sembuh sempurna. Infeksi bisa diobatin. Bisa diobatin dengan anti tuberkulosis, ya. Masalahnya di situ, karena nggak bisa minum obat nggak teratur, merasa sudah sehat, obat terputus, orang udah nggak minum obat lagi, ternyata pada berapa minggu atau berapa bulan sebelum dia kambuh, nah itu udah nggak bisa lagi dengan obat itu, harus ganti obat yang lain. Nggak bisa dilanjut dengan obat yang sama ya? Nggak bisa dilanjut dengan obat sama. Kalau sudah resisten, ntar kita ada pemeriksaan resisten obat. Dengan pemeriksaan TCM, tes cepat molekuler. Jadi ketahuan obat ini masih sensitif nggak, obat TBC yang kita berikan itu masih sensitif nggak. Kalau udah masih sensitif, masih bisa kita berikan obat yang 4 macam tadi. Tapi kalau nggak, kita ganti obat yang lebih lini keduanya. Dan itu belum tentu efektif. Tapi tambah panjang pengobatannya kalau kita udah resisten, bisa sampai 2 tahun. Dengan ditambah suntik pula 6 bulan. Nah, itu kan lebih berat. Jadi complicated ya. Iya. Tapi jangan salah Mas Raden, kita TB resisten, kita nomor 7 di dunia. Jadi kita juga cukup banyak TB yang resisten obat. TBRO namanya. Jadi kita harus hati-hati karena bisa juga kita tertular sama yang TB resisten. Nah itu, ya kan, bukan TB yang masih sensitif lagi, TB yang resisten. Jadi kita langsung obatnya bukan obat yang pertama tadi, udah langsung obat yang tidak efektif, yang tidak efektif dan mahal pula tadi, yang bisa 2 tahun. Oke dok, nanti kita akan bahas ternyata beda TB yang biasa dan TB resisten itu justru lebih bahaya yang TB resisten seperti itu ya, karena dari orang yang tidak disiplin. Nah oke dok, nanti kita akan bahas. Bagi Anda pemirsa yang mau bertanya seputar TBC, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini waspada TBC. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda boleh menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau di Instagram kami di @bincangsehati.tv. Masih bersama kita semuanya, Dr. Andi Nazarudin SPP, spesialis paru dari Mayapada Hospital Tangerang. Kita kembali lagi ke Dr. Andi. Dok, ini menarik nih, kalau mungkin orang awam juga kita berpikirnya hanya TB ya yang biasa, paru, batuk seperti itu. Tapi itu pun sudah berpikiran orang nggak bisa sembuh ini, nggak bisa sembuh, susah sembuhnya seperti itu. Padahal bisa sembuh. Tapi kalau tadi di segmen sebelumnya kan ada TB resisten ternyata yang sebenarnya bisa lebih parah. Itu gejalanya sama juga dan untuk proses pengobatannya menjadi lebih lama. Ya, jadi TB, ya kita ngomong kalau TB ya TB paru, Ya. atau nggak TB di luar paru, itu. Karena TBC paru atau TB paru itu sebagian besar timbul di paru 70%. Yang lain-lainnya itu di otak, di getah bening, di tulang. Nah, kalau kita bicara TBC itu ada dua, TBC paru. TBC sensitif obat sama TBC yang resisten obat. TBC sensitif obat kita berikan obat selama 6 bulan. 2 bulan fase intensif, 4 bulan fase lanjutan. Kita minum obat 6 bulan, sembuh. Nggak usah khawatir. Pasti sembuh ya, Dok? Pasti sembuh, nggak usah khawatir. Terus kalau kita udah kena TB resisten obat, itu sudah nggak bisa lagi dipakai dengan obat-obatan yang lini pertama yang tadi saya sebutkan, 4 jenis itu. Yang lain. Kita harus berikan obat yang lain, lini kedua, lini ketiga, dan obat-obatnya itu belum tentu efektivitasnya sama dengan obat yang lini pertama. Jadi ya, oleh karena kurang efektivitasnya, maka standar internasional menyatakan bahwa untuk resisten obat, pengobatannya itu lebih panjang, bisa sampai 2 tahun. Tuh. Bahkan ada suntiknya juga, suntik 6 bulan. 6 bulan. Setiap hari disuntik. Nah, Setiap hari, Dok? Setiap hari suntik sampai 6 bulan. Ya Allah. Sampai terbukti dia tidak ada kuman lagi tuh lewat pengisian dahak. Oke, tapi kalau untuk yang pertama yang sensitif itu tidak perlu suntik. Tidak perlu suntik. Nah, itu sebenarnya lebih simpel ya, lebih mudah kalau Jadi mau kalau disiplin. Mau disiplin, makannya teratur, terus menerus, jangan bolong-bolong, bisa sembuh dalam 6 bulan. Makanya dalam program nasional itu kita ada yang namanya pengawas minum obat. Ya, pengawas minum obat, PMO. PMO, jadi ada misalnya dalam satu keluarga harus ada pengawasnya. Udah minum obat belum? Kita liatin minum. Nah, itu minum. Kalau di rumah sakit itu pengawas minum obatnya untuk yang khusus yang TB resisten obat. Karena kalau TB resisten obat itu makin males, udah nggak bisa sembuh, bahkan bisa sampai meninggal. Karena kan obatnya nggak mungkin gitu. Iya. Sekarang zaman pandemi COVID gini, kasus pengobatan TBC itu agak berkurang karena orang pada sibuk dengan COVID. Kasus TBC bakal nanjak jadinya. Tapi sebenarnya ada berarti kasusnya? Ada. Tidak ada atau belum terblow up? Belum terblow up. Kasusnya makin banyak aja kan yang tadi Mas Rani bilang 845.000 per tahun. Iya. Kasus meninggalnya itu bisa 36.000. Wow. Yang TB HIV, meninggalnya tuh 13 pasien per jam. 13 orang atau 13 jiwa per jam? Iya. TB HIV 36.000, TB dengan DM sekitar 26.000. Jumlahnya saat ini untuk orang-orang yang tidak disiplin ya. Dibandingkan COVID, karena TBC prosesnya masih udah sejak dulu. Kita belum bisa untuk mengeliminasi kasus-kasus TB, karena itu juga jadi program penting juga untuk ditangani. Makanya, jadi kalau mau mengobat yang sensitif obat dengan resisten obat itu sebenarnya ada program dari nasional, itu obatnya gratis, Mas Raden, kalau mau minum. Dan obat yang resisten juga itu gratis, walaupun itu mahal ya. Makanya kalau saking mahalnya dibikin gratis sama difasilitasi oleh pemerintah seperti itu ya. Tapi toleransi nih, Dok, kalau untuk yang masih sensitif yang 6 bulan pertama itu ya kan namanya manusia, mungkin ada lupa minum, bukan nggak disiplin sih, tapi kayak lupa minum, itu toleransinya berapa hari tidak minum atau berapa lama jangka waktu tidak minum, atau nggak ada toleransi sama sekali? Oh, bisa sih, ada toleransinya ya, sehari 2 hari nggak apa-apa kalau nggak minum, tapi jangan kebiasaan, karena kan
Ya, jadi kebiasaan ntar jadi makin lama makin ya makin makin terbiasa. terbiasa untuk tidak minum gitu ya, Iya. Dok ya. Batasnya sih ya seminggu atau 2 minggu ya. Mhm. Kalau 2 minggu nggak minum obat, terpaksa kita ulang lagi dari Tesnya ya. awal, Kalau dari masih nol lagi. sensitif, alhamdulillah. Masih Tapi sensitif kalau masih nggak, awal. Kita cek dulu, cek sputum sama foto. Kalau misalnya ntar dia dahak positif lagi, ya kita ulang dari nol lagi. Dari nol. Sayang kan udah 2 bulan, 3 Iya. bulan, nol lagi. Nol Ntar lagi, mulai ngulang lagi. lagi, ngulang lagi. Ya kalau masih sensitif, kalau udah resisten lebih bahaya. Iya. Oke Dok, kita sudah ada penelpon, kita coba angkat Iya. terlebih dahulu, kita sapa. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo. 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 Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana, saya Bapak? Pak Tuan Raga. Pak Tuan Raga. Iya, Ya, Pak Tuan Raga di mana, Pak Tuan Raga? di Jakarta Timur ya. Oh, di Jakarta Timur. Silakan Pak Tuan Raga. Komplek kami kan crowded banget. Mm-mm. Menteng atas. Oh, Menteng atas. Ya, silakan Pak. Di komplek kami kan crowded banget. Crowded ya itu. Sekarang dulu itu kasus TB banyak di komplek kami. Ya, bagaimana Pak? Sekarang kan ada pandemi COVID. Mm-mm. Lalu orang pada batuk. Ini batuk COVID apa batuk itu sulit banget tuh dibedakan dari mata awam. Mohon petunjuk dokter, bagaimana cara membedakan batuk orang TBC dengan batuk orang COVID. Oke, sudah Pak Iraga, kita akan coba jawab Iya, ya. gitu deh. Iya, terima kasih Pak Iraga. Ya, terima kasih Pak Iraga sudah menghubungi kami Bincang Sehati yang ada di Menteng seperti itu. Tadi sebenarnya di segmen awal kita sempat bahas ya Dok ya. Mungkin bisa dijelaskan ulang ke Pak Iraga dan teman-teman di kompleks perumahannya ini kayaknya crowded banget. Ini mungkin parno juga lihat orang batuk, ya COVID, ya TBC, apalagi setelah mendengar kita hari ini mungkin ada TB resisten. Mungkin bisa dijelaskan ulang bedanya batuk COVID dan batuk TBC. Ya, Pak Iraga, jadi batuk COVID dengan batuk TBC sama-sama keluhannya sama-sama batuk karena menyerang saluran nafas. Ada sesek, ada nyeri dada, ada kadang-kadang batuk darah. Cuman kalau COVID biasanya jarang untuk batuk darah. Ya. Nah, demam dari demam batuk COVID itu lebih tinggi di atas 38. Kalau batuk demamnya TBC itu biasanya di bawah 38. Terus dari onset kira-kira kalau kita baru terpapar dari COVID, dari orang yang terkena COVID, itu 2 sampai 2 hari saja kita udah langsung bisa timbul gejala. Cepat timbul gejala batuk kering, demam ya. Tapi kalau TBC itu butuh waktu sampai 12 minggu dulu baru timbul gejala. Itu pun kalau timbul sakit. Kadang-kadang kalau kumannya tidak cukup atau kumannya belum bisa membuat respon imun, itu kumannya jadi dormen atau laten, jadi kita tidak sakit. Gitu ya. Itu dari demam, dari onset, dari gejala biasanya kalau TBC khasnya dia berat badan turun. Kalau COVID berat badannya nggak turun karena kan onsetnya cepat. Jadi nggak bisa dalam waktu 2 hari membuat orang-orang yang kena COVID tuh langsung drastis turun, nggak. Beda sama TBC ya. Nah, kalau untuk membedakan pemeriksaan diagnosisnya, kalau TBC itu harus dari gejala klinis, dari radiologis, fototoraks, dan dari dahaknya. Gold standarnya itu periksa sputum dahak. Jadi kalau TBC harus melihat ada BTA-nya, positif atau tidak. BTA itu basil tanasam. Tapi kalau COVID, walaupun samar-samar gejalanya sama, ya tetap lihat dari gejala klinis, radiologis, tapi yang gold standarnya tetap dari mana? Dari demonstrasi dari swab PCR. Ya itu. Itu bedanya ya? Bedanya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Iraga yang ada di Menteng, Jakarta seperti itu ya. Semoga warganya terbebas dari batuk-batuk, terbebas dari COVID dan juga terbebas dari TBC. Amin. Kita terima telepon lagi Dok. Ini ada penelpon lagi. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Saya dengan Ibu Kurniati di Jakarta Timur. Kurniati. Iya. Iya, Ibu Kurniati di Jakarta Timur. Silakan Ibu. Saya mau nanya, kan tadi Dokter Andi bilang TBC
paru itu bukan di paru aja, ada di usus. Apa ya gejalanya? Karena adik saya tuh udah dicek macam-macam, tapi badannya tetap turun terus, kurus jadinya. Udah turun 10 kilo, udah di CA makar nggak ada, di USG pun USG-nya bagus hasilnya, tapi berat badannya turun terus. Oke, dokter ada yang Iya. ditanyakan sebelum kita jawab? Umurnya berapa? Umurnya 53, dokter. 53. Ada riwayat sakit apa sebelumnya? Asam lambung. Oh, asam lambung ya. Terus ada bakteri Helicobacter. Helicobacter ya, asam lambung. Iya, tapi sudah negatif, dokter. Iya. Sudah 2 kali di. Oke, sudah jelas dok? Oke. Kita coba jawab ya. Iya. Oke, terima kasih Ibu Kurniawati di Jakarta Timur. Kita akan coba jawab. Silakan dokter Andi. Iya. Jadi kalau TBC itu kan ada paru dan ekstra paru. Ini sama-sama keluhannya, apa gejalanya itu membuat berat badan turun. Jadi penanya tadi takut kok berat badan turun udah dicek-cek kok normal semua. Normal semua, tapi berat badan turun terus Iya. gitu kan. Pernah punya riwayat asam lambung tapi udah negatif gitu Iya. ya. Kalau TBC paru kita lihat ada nggak gejala di parunya, ada nggak gejala saluran nafasnya, ada batuk, ada demam, ada nyeri dada, sesak. Kalau TB di ekstra paru, itu tergantung dari organ yang kenanya tersebut. Misalnya kalau organnya di usus, biasanya ada gangguan di pencernaan itu. Misalnya dia tidak nafsu makan, dia ada mual, muntah, kadang-kadang juga Diare-diare gitu diare juga. juga bisa. Nah, untuk memastikan dia terkena TBC usus atau TBC ekstra paru, ya tetap kita harus memeriksakan pemeriksaan laboratorium. Kalau perlu kita USG, ya. Yang penting lagi yaitu tetap gold standarnya itu kita harus menemukan bakterinya, kuman Mycobacteriumnya di dalam usus. Tapi kalau tadi Bu Kurniawati bilang sudah di USG dan katanya baik-baik saja, itu Iya. gimana ya? Ya mungkin bisa diperiksa BTA tadi, ya. Kalau di TBC paru, penularan lewat paru kita periksa dari dahak untuk melihat basil tanah asamnya. Kalau di usus mungkin bisa diperiksakan dari fesesnya. Fesesnya dilihat, diperiksa ada nggak kuman basil tanah asam itu, kuman Mycobacterium itu. Kalau ada, ya kemungkinan dia TBC usus, diobatin bisa sembuh. Oke. Tapi kalau ngelihat dari kasusnya Ibu Kurniawati tadi, saya lihat pasti ada diagnosis lain yang perlu kita perhatikan. Tadi ada lambung, pernah ada Helicobacter, itu kan pasti masalah pencernaan. Kalau ada pencernaan, masalah nafsu makan itu. Nah itu pasti kalau udah gangguan, apalagi ditambah dengan gangguan psikis. Ya kalau gangguan psikis lambung, dia mikir ini penyakitnya apa kok nggak sembuh-sembuh, dia tambah pikiran, tambah stres, tambah nggak mau makan, imunnya turun ya. tambah imunnya turun ya. Jadi nggak mau makan, jadi kurus. Oke, berarti ini Kalau kemungkinan kurus ya bisa kena TBC juga nanti. Oke, berarti ini kemungkinan besar di TB usus mungkin ya dok ya, karena ada Kemungkinan kaitannya dengan besar, cernaan tapi ya. harus dipastikan dengan bakteriologis itu, diperiksakan di dalam fesesnya itu bisa. Tapi harus dilihat lagi. Kalau misalnya dia negatif, ya harus dilihat lagi diagnosis lain. Mungkin ada, ya kemungkinan dari lambung. Nah itu, Mungkin karena pernah lambung, punya karena riwayat asam Penyakit lambung. lambung kan penyakit psikosomatis juga. Dia Dan kepikiran, pikiran juga ya. dia sakit apa, tapi kok nggak bisa ini, jadi nggak Nah, nafsu mungkin makan. pikirannya psikosomatis karena dari pikiran nggak sembuh-sembuh dan berat Iya. badannya turun. Jadi ini saling berhubungan seperti Saling itu ya. berhubungan. Oke, lebih baik adalah langsung konsultasi ke dokter. Iya. Kemungkinan besar adalah kalau berat badan turun itu ada gangguan dengan TB usus seperti itu ya dok Iya. ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Kurniawati yang ada di Jakarta Timur dan semoga ini yang bersangkutan cepat sembuh seperti itu ya Iya. dok ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa tips agar kita bisa terhindar dari TBC. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda boleh menghubungi kami di nomor 021-290-32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini waspada TBC. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda boleh menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Masih bersama kita semuanya, Dr. Andi Nazarudin SPP, spesialis paru dari Mayapada Hospital Tangerang. Dan di segmen terakhir ini kita akan membahas nih beberapa tips yang bisa kita lakukan agar terhindar dari TBC. Siap ya Dr. Andi ya? Seperti kita tahu bahwasanya TBC ya lumayan serem juga gitu. Kita harus melakukan beberapa hal yang mungkin bisa membuat kita terhindar dari TBC. Kita lihat yang pertama. Meningkatkan daya tahan tubuh. Nah ini yang dari tadi kita bahas, imun seperti itu. Ini sangat penting sekali ya dok ya. Tidak hanya TBC, mungkin COVID dan penyakit-penyakit yang lain ya. Semua penyakit kita harus mempunyai daya tahan tubuh yang kuat. Karena untuk daya tahan tubuh kuat itu ibarat tentara. Nah, kalau ada tentara yang kuat, gitu ya. Iya, ada tentara, ada penyakit, ada kuman, ada virus COVID pun itu bisa kita lawan. Kalau tentara kita kuat, kalau tentara kita lemah ya kita ya jadi lemah, jadi sakit kita. Oke, berarti memang sangat penting sekali ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Melakukan vaksin BCG ini juga menjadi penting ya dok ya. Penting Tapi juga. ini kemudian kalau vaksin ini, kalau saya tahu mungkin dari anak-anak atau dewasa? Ya. Jadi vaksin ini kita berikan pada saat anak baru lahir. Ya. Tujuannya bukan untuk mencegah TBC karena belum ada vaksin TBC ya. Tujuannya untuk mencegah bila kemudian hari pada saat dewasa atau pada saat anak-anak itu timbul dia TBC, itu tidak akan menimbulkan gejala yang berat, gejala yang ringan saja dan diobatin sembuh. Karena Itu sudah tujuan terbentuk vaksin. antibodi atau? Karena sudah terbentuk antibodi yang membantu tentara atau membantu imunitas itu cukup tinggi untuk melawan TBC tersebut. Udah kenal gitulah ya. Udah kenal, udah ada antibodinya, itu namanya vaksin. Tapi bukan untuk mencegah TBC, nggak ada, belum ada vaksin untuk mencegah TBC. Yang ada cuma untuk mengurangi gejala bila timbul gejala TBC, gejala berat menjadi gejala ringan. Meminimalkan faktor risiko tadi itu ya. Oke, kita lanjut ke tips yang selanjutnya. Nah ini stop rokok dan obat-obatan terlarang ini penting juga untuk ya tidak hanya TBC aja mungkin ya dok ya. Merokok dan obat terlarang itu akan membuat pertahanan saluran nafas kita itu akan turun, terutama merokok. Asap rokok yang kita hirup akan merusak imunitas, merusak sel-sel mukosa permukaan saluran nafas. Ya, pertahanan tubuh kita pertama di dalam saluran nafas itu ada di sel-sel saluran mukosa dari hidung sampai paru-paru. Kalau itu udah rusak, kuman gampang masuk, jadi gampang menyerang. Karena pertahanan tubuh di saluran nafas yaitu dari sel silia silindris yang ada di saluran nafas. Itu yang akan melawan kuman, pertahanan pertama. Jadi kalau udah masuk kuman, kita lawan dari saluran itu. Saluran itu harus normal untuk bentuk imunitasnya. Tapi kalau udah rusak yang karena rokok, karena asap, udah nggak ada lagi pertahanan, dia gampang langsung. Apalagi TBC melalui saluran pernapasan ya. Oke, kita lanjut. Mengonsumsi obat isoniazid ini dok. Jadi obat isoniazid ini sebenarnya untuk preventif. Isoniazid preventif dinamakan ya. Jadi pada pasien-pasien terutama anak di bawah 5 tahun dan pasien-pasien yang imunokompromis ya, terutama pasien HIV, itu bisa kita berikan isoniazid, bukan obat TBC. Isoniazid obat satu di antara 4 tadi yang saya sebutkan. Tulang punggung juga. Satu dari 4 tadi ya. Ini buat mencegah biar kita tidak kena TBC pada saat kita terinfeksi. Sebelum timbul gejala sakit. Jadi kita bisa cegah dengan isoniazid. Terakhir dok, melakukan tes. Nah ini seperti apa? Berarti harus sering tes dan konsultasi ke dokter. Kalau ada gejala, segera batuk-batuk, lebih dari 2 minggu, itu udah kita harus evaluasi TBC. Ya, gejala batuk-batuk lebih dari 2 minggu. Apalagi ditambah dengan demam, batuk darah, nyeri darah, sesak nafas. Harus segera konsultasi. Pokoknya kalau ada keluhan dalam tubuh harus segera, apalagi di masa pandemi seperti saat ini ya. Baik, terima kasih Dr. Andi sudah hadir di Bincang Sehati hari ini. Semoga kita semuanya terhindar dari TBC dan sehat-sehat terus, apalagi di masa pandemi. Sehat-sehat terus juga untuk Dr. Andi dan juga keluarga. Terima kasih Dr. Andi. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 dan juga bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.